guys, kita masih ada 2 paket lagi, buruan di check out di Keranjang Kuning. Ayo di check out. Di check out. Aduh, kayaknya aku nggak bisa jualan deh, kita langsung aja serahin ke yang ahlinya. Di sini sudah ada Mami Louis. Halo. Yeay. Mam, sepertinya aku tidak bakat jualan. Gimana sih rahasianya nih? Sebenarnya kamu bukan yang gak bakat jualan, tapi kamu belum terbiasa. Oke. Iya, sebenarnya semua orang pasti bisa jualan kayak aku. Pernah gak sih kamu ngira kayak aku ibu 5 anak yang berdaster, yang ngurusin anak dan gak punya pengalaman jualan, tapi tiba-tiba bisa jadi ratu afiliator. Nah, ini kan ngomong-ngomong, Mami Louis juga pernah jadi pemenangnya Creator of the Year 2023-nya TikTok. Ini penghargaan pertama atau gimana sih, Mam? Sebenarnya Creator of the Year ini udah dapat 2 kali sih. Oke. Udah 2 tahun berturut-turut dapat, yang 2024 juga dapat kemarin. Pengalamannya seperti apa nih? Dapat penghargaan, ini kan bisa dibilang, aduh, membanggakan sekali gitu. Aku juga yang selama ini melihat Mami Louis perjuangannya dari awal tahun berapa sih, Mam, dulu? Pas COVID kan? Pas COVID itu tahun berapa ya? 2020. 2020. Aku start di 2020, jujur aku nggak pernah nyangka. Dulu tuh aku bikin konten di pas COVID itu benar-benar pertama kali aku bikin account TikTok. Dan aku bikin karena disuruh. Waktu itu dulu YouTube, Instagram ya kan, siapa sih yang tahu TikTok? Yang tahu TikTok kan cuma nari-nari dan aku nggak bisa nari sebenarnya ya kan. Nah jadi aku tuh cuma masukin kayak my daily activity, vlog iya gitu vlog, ya. anak-anak aku kayak cuma anak aku nangis, jadi cuma 15 detik, anak aku lagi makan es krim tapi tiba-tiba viral. Jadi pas 2020 itu account itu aku masukin konten-konten kayak gitu viral yang nonton bisa puluhan juta, tiba-tiba follower aku nambah banyak banget. Jadi inget banget di 2020 itu tuh aku follower sampai 4 juta. Cepet banget kan? Wow, itu dari berapa Dan tahun? konten-kontennya itu nggak yang kayak profesional gitu loh. Di 2020. Kayak daily life aja. Daily life aja. Nah pas itu aku dihubungin sama creator manager aku yang sampai sekarang masih handle aku, Kak Farah. Jadi waktu itu dia baru masuk ke TikTok dan dia baru jadi manajer lah untuk handle afiliator. Jadi kita kayak tumbuh bersama gitu loh. Dan Kak Farah bilang, mau nggak coba jualan live streaming? Dan pada saat itu live streaming tuh belum heboh. Siapa sih yang mau belanja lewat live? Ya kan kayak aku ngerasa kayak nggak mungkin ada yang percaya sama aku. Tapi katanya coba dulu aja. Pada saat itu aku langsung coba jualan itu. Waktu itu aku jualan barang-barang yang cuma 1.000, 2.000, 3.000. Dan waktu itu TikTok tuh gratis ongkir. Oh iya. Ingat gak? Iya, Yang pas 1.000 awal-awal. gratis ongkir. Pokoknya berapapun segratis ongkir, dapat subsidi lagi. Jadi untuk biar meng-attract orang-orang mau belanja kan sebenarnya. Aku live 3 jam. Akun aku 4 juta, tau nggak yang nonton berapa orang? Berapa? 11. Tapi namanya growing lah Yes, ya. belum termasuk akun aku dan mbak-mbak aku. Jadi kayak kalau total benerannya 5 orang kali yang nonton. Tapi aku nggak masalah. Jadi kayak aku coba dulu. Aku tetap live 3 jam dengan seheboh mungkin sampai keringetan satu badan bener-bener ngejelasin dengan penuh hati gitu ya. Walaupun di barang cuma 1.000. Waktu itu tuh tebak omset aku berapa? Berapa? 3 jam. Coba kamu tebak. 150. Enggak. 150? Ribu. Naik dikit lah. Dikit lah. 1 juta. Oke. Tapi aku bersyukur banget. Jadi waktu itu sebenarnya sebelum ada aku, udah ada Kocun. Kocun tuh hebat banget. Dia kayak 100 juta per hari tuh gampang banget. Harusnya aku berkecil hati dong. Coba pada saat aku dapat 1 juta, aku kayak, ya ampun ternyata follower aku tuh percaya ya sama aku. Mereka rela mengeluarkan uang mereka untuk belanja di live aku. Even kita belum pernah kenal dan nggak pernah ketemu. Jadi aku kayak, oke, ini adalah titik di mana aku akan mencoba lebih lagi. Aku akan bangkit. Aku akan lebih lagi. Aku akan mengejar Kocun. Kocun 100 juta per hari, dia bisa, masa aku nggak bisa. Akhirnya durasi live aku tambah 3 jam, Kocun live cuma 2 jam, aku live tambahin 8 jam. Jadi sehari itu aku 8 jam. Aku besoknya itu aku mulai live 8 jam sampai hari ini. Jadi setiap hari Nggak ini pernah Mam. ada jeda, almost 4 tahun lebih. 4 tahun lebih setiap hari 8 jam sehari. Minimal. Wah, tapi kayak sehari dalam 24 jam gitu pernah seharian live? Aku pernah over dari 24 jam. Jadi inget gak pas sebelum TikTok Shop ditutup, itu di bulan 9 2023 ya kalau nggak salah. Itu aku mendapatkan cetak rekor untuk omset terbesar se-Asia kecuali China ya. Itu 3 juta US dollar. Dalam satu kali live? Iya, 1 kali live. Wow. Itu aku juga amazing banget. Aku kayak,
ini duit atau daun gitu ya. Sumpah gue nggak nyangka ini beneran duit atau enggak gitu loh. Kayak duitnya nyetaknya gampang banget pada saat itu. Dan aku konsisten untuk per jam terus-terusan live on stream 24 jam, bahkan over sampai 28 jam. Karena aku takut biar trafficnya nggak turun dan sesuai dengan target omset dari TikTok pada saat itu. Nah, sekarang kan bisa dibilang Mami Louise ini salah satu TikToker nih yang nomor 1 di dunia affiliate. Gimana sih caranya buat bersaing sama teman-teman affiliate lain? Mengingat juga sekarang kan kalau lihat di TikTok, terus juga udah merambah ke Instagram juga gitu. Ini kan juga makin banyak orang-orangnya, jadi kan bisa dibilang kuenya makin kecil nih. Kalau buat aku sendiri, aku tuh nggak ngerasa bersaing dengan teman-teman afiliator yang lain. Aku malah nganggap mereka tuh teman aku, dan aku tuh kayak ngerasa kita saling belajar. Karena gini, aku umurnya 32 tahun, anak aku 5. Otomatis cara aku pasti bakal ada orang lain yang punya cara yang lebih modern, mengikuti era Gen Z mukanya. Nah, jadi aku tuh malah belajar dengan mereka. Nah, jadi ketika aku merasa pada saat kue aku makin kecil, jadi adalah namanya roda berputar, ada waktunya omset mulai turun, ada omset melejit. Nah, pada saat turun tuh aku belajar, apa sih kekurangan aku, apa sih yang harus aku upgrade dari aku dengan belajar dengan teman-teman kreator yang lain. Oh, ternyata harus tambahin ini nih, konsep seperti ini, live-nya harus lebih berkonsep, harus ada giveaway seperti ini. Dan aku tuh malah merasa kayak aku terbantu dengan teman-teman afiliator yang lain. Malah aku dulu ngerasa kayak makin banyak afiliator yang bergabung di TikTok Shop, itu malah bikin orang-orang makin mengenal TikTok Shop. Dan makin merambah kemana-mana gitu loh. Dan aku merasa persaingan tuh makin lebih seru gitu. Lebih seru. Lebih makin banyak orangnya, makin seru. Makin seru, lebih men-challenge diri aku untuk meng-upgrade diri aku jadi lebih baik. Kalau enggak nanti aku cuma bisa, kalau nggak ada persaingan aku ngerasa puas dan aku nggak mau berusaha lebih keras. Mami Louise ini kan kalau boleh tahu berapa sih income sebulan? Income sebulan cukup lah ya, kalau misalnya untuk karyawan-karyawan aku, terus buat ya jalan-jalan sama keluarga, sama bisnis segala macam, cukup lah. Nah, ini kan juga Mami Louise bisa dibilang juggling gitu, jadi istri, jadi pebisnis, jadi ibu dari 5 anak. Gimana cara bagi waktunya? Waktu nggak pernah cukup. 24 jam nggak cukup kan? Gimana aku tuh? nge-live bentar, ya ampun udah jam 12 siang, udah jam 2 sore, udah jam 7 malam, kayak nggak berasa. Live streaming itu kayak cepet banget waktu berlalu. Jadi untuk jadi istri, boleh jujur ngomong, suamiku tercinta, aku bukan istri yang baik, bukan. Jadi aku tuh nggak pernah masak buat suami aku nggak pernah, ya aku nggak kayak istri-istri yang lain, aku nggak bisa ngurusin dia. Jadi aku nggak pernah siapin dia baju, nggak pernah apapun itu, aku nggak pernah. Jadi pernah kayak waktu awal-awal pas COVID kan udah mulai melejit kan live streaming, kayak sering berantem. Pastilah, jadi kayak suaminya ngerasa kayak nggak care sama dia, lebih care sama pekerjaan. Dan sedangkan di momennya aku ngerasa kayak kesempatan gak datang 2 kali gitu loh. Kasih aku waktu bentar boleh nggak gitu. Tapi itulah dinamikanya. Itu dinamikanya. Nah, sama anak itu juga waktu nggak cukup. Bayangin 1 anak aja udah pasti repot banget. 5 anak, ya nggak pernah cukup sih buat anak aku, jujur. Cuma aku bisa meluangkan buat anak aku, kayak waktu yang awal-awal hampir nggak pernah ada waktu buat anak aku loh. Itu aku ngomong jujur. Kayak aku selesai live, anak aku udah tidur. Aku bangun, anak aku udah sekolah. Jadi kayak hampir nggak ketemu gitu loh. Walaupun aku nge-live di rumah. Nah, sekarang ini aku udah mulai bisa sedikit membagi waktu. Jadi aku masih bisa nganterin anak aku ke sekolah, jemput anak aku dari sekolah. Terus kalau weekend, Sabtu Minggu, aku bener-bener kayak fullin 7 jam nonstop bisa bareng sama anak-anak. Udah gitu aja sih sebenarnya. Tapi tetap nggak pernah cukup sih buat 5 anak. Jujur. Iya sih, tapi anak-anak pernah protes nggak? Paling gede umurnya berapa aja sih? Paling gede umurnya 7 tahun. Dan mereka sih untungnya ya, mereka kan kalau ngelihat maminya kan udah nge-live udah biasa ya. Kadang nanya, mami sekarang hari ini live sampai jam berapa? Terus mereka kadang bisa duduk di belakang aku jadi tim hore. Oh, jadi cekot gitu. Makin ngeramein juga. Jadi makin berjalannya waktu, tadinya anak-anak gak terima, kayak ngerasa gak punya mami gitu ya. Dibandingkan sama mama-mama sekolah dia yang lain. Tapi lama-kelamaan anak aku mulai mengerti dan aku kasih pengertian kepada mereka kenapa aku harus live streaming.
mereka jadi ngebantuin aku di belakang jadi tim hore, jadi kayak kita quality time bersama juga. Tapi kan jadi dilibatkan dengan maminya kerja juga, mereka juga bisa lihat gimana sih nih mami kerja cari uang buat mereka juga gitu iya, kan. bener. Walaupun anak aku nggak tampil di depan live, tapi mereka di belakang, tapi mereka bisa lihat, oh maminya ternyata begini ya kerjaannya. Dan mereka tahu ternyata susahnya mencari uang, bagaimana harus belajar bekerja atau belajar public speaking dari kecil. Itu Iya, aja sih sebenarnya. keren banget sih Mami Louis ini. Tepuk tangan dulu kita. Terima kasih. Hey. Nah, kalau suami kan tadi juga dibilang Mami Louis ini kurang gitu waktunya sama suami, tapi suportif banget ya sampai sekarang ya. Awalnya itu sebenarnya kurang suportif. Karena dia merasa kayak nggak punya istri. Iya. Ya jujur nggak pernah ada yang masakin, dia sakit juga nggak diurusin, suruh dia ke rumah sakit sendiri. Ya ampun, emang kok kejam banget sih. Waktu awal tuh kayak berantem terus, tapi akhirnya lama-kelamaan kita kayak coba untuk komunikasi dua arah, kayak kita quality time berdua dan aku jelaskan apa yang aku pengen, terus kasih aku waktu, terus aku masih perbaiki di mana, dia harus bantu aku di mana. Akhirnya dari sering berantem ini sampai hari ini ya udah lumayan suportif. Jadi kayak suka suami aku temuin brand. Jadi kalau brand-brand dari luar negeri kayak terutama dari China kan banyak banget kan. Orang-orang kayak pabrik-pabrik dari China, produk-produk dari China mau masuk mencoba ke Indonesia, ngendorse aku segala macam, biasa dia yang bantu dealin. Oh, jadi dilebatin juga. Karena suami aku kan orang China, Iya. tapi dia udah asli Indonesia, udah tinggal di Indonesia 30 tahun. Oh. Gitu, cuma dia kelahiran China. Jadi bahasa Mandarin bagus, koneksi dia dengan orang China juga bagus. Jadi biasa untuk dealing dengan produk China untuk endorse aku juga gampang. Boleh dong diceritain gimana sih dulu ketemu sama si Koko? Mau di jalan kayaknya. Enggak bercanda. Jadi waktu itu tuh dulu aku tuh sempet jadi ini ya, aku pernah jualan barang juga. Waktu itu jualan barang, inget banget dulu tuh kayak Al-Quran yang elektrik. Oh iya. Ingat gak waktu itu pernah viral kan? Pernah viral dulu. Jadi aku ada bantu teman aku yang dari Australia, namanya Selfie Jong yang sekarang jadi afiliator juga. Iya. Jadi dia tuh pengen coba di Jakarta di Indonesia dan aku bantu dia untuk import, kita jualan, dan pada saat itu aku ketemu suami aku, dia juga jualan itu. Itu aja. Dan dia itu dikenalin dari langganan dia. Dia langganan aku. Udah. Jadi itu. masih satu circle penjualan itu Iya, lah ya, pedagang, sorry. Tapi kan Mami ini kan menikahnya di usia cukup muda, 22 tahun kalau nggak salah ya. Iya, 22 tahun aku menikah. Nyesel nggak? Enggak. Ini kan bisa dibilang kadang orang yang menikah muda tuh merasa kayak, aduh aku masih kurang sama diriku sendiri, aku belum fulfill my needs sebagai seorang single, aku belum kemana-mana, aku belum explore dunia gitu. Mami rasanya gimana sih nikah muda tuh? Aku waktu itu sih jujur yang minta nikah sih aku. Soalnya suami aku itu waktu itu kayak PHP-in aku, nggak nikahin aku gitu ya. Ya dia kita udah kayak pacaran 1 tahun lebih. Ya aku ngerasa aku pengen punya anak cepet-cepet gitu loh. Pada saat itu 22 tahun itu aku sebenarnya udah cukup, mindset aku udah cukup dewasa. Aku udah bawa mama aku keluar negeri. Karena waktu itu aku udah kerja, aku jadi translator, aku jadi marketing gitu. Jadi waktu itu penghasilan udah cukup sebenarnya. Cukup untuk bawa mama papa jalan-jalan. Akhirnya ya pada saat 22 tahun aku ngerasa aku udah saatnya untuk menikah. Udah siap lah secara mental, secara finansial juga. Dan gitu. aku bersyukur banget aku bisa menikah muda karena aku bisa langsung punya 5 anak yang lucu-lucu. Jadi aku ngerasa kayak udah lengkap hidup aku gitu. Iya. Aku bahagia sih, walaupun memang kelihatannya dia punya anak 5 pasti ribet banget deh keluarganya. Itu udah pasti sih, kayak rumah aku kayak kapal pecah, nggak pernah bersih, nggak pernah nggak berantakan. Tapi aku bahagia gitu loh. Anak-anak aku tuh kayak kayak benih kebahagiaan aku dan bikin aku tuh jadi semangat untuk melakukan sesuatu dan mengecip sesuatu gitu loh. Dan kebetulan memang anakku kebanyakan bayi tabung. Kebanyakan, jadi 4 anak bayi tabung, satunya alami selonel tiba-tiba. Wow, jadi Mami Louis ini juga pejuang garis 2 lah ya. Ini kan umur 22 tahun. Itu perjalanan untuk mendapatkan anak gimana sih, Mam? 1 tahun sih nggak punya anak, tapi kan 1 tahun itu aku kayak gencot ini banget, kayak gimana caranya biar cepet punya anak kan ya. Karena aku tuh tipenya kalau aku punya masalah,
ayo cepet kelarin gitu. Iya. Karena pada saat itu aku PCOS dan aku nggak bisa hamil alami, langsung kita buru-buru langsung disarankan untuk bayi tabung, IVF. IVF. Karena yang aku takutkan nanti kalau aku makin tua, makin susah untuk berhasilnya. Ya itulah tipe aku. Jadi kalau ada masalah, aku kayak pengen cepet-cepet kelarin. Waktu itu punya masalah nggak bisa punya anak, langsung buru-buru IVF di usia muda dan akhirnya berhasil bisa punya 4 anak. Yang IVF. Iya, yang IVF. Itu Nah, jaraknya berapa tahun sih? 2 tahun 2 tahun. 2 tahun, 2 tahun. Anaknya, Wow. 7, 5, Tiga. 3, Lorel 1. Ya ampun, tapi pasti lucu banget ya di Seru kok. rumah tuh Seru. rame, selalu rame gitu. Ya selalu berantem anak-anak, tapi seru. Happy sih jujur. Jadi kalau dibilang nyesel, aku nggak nyesel. Jadi tuh, kosongnya cuma setahun, Mam. Iya, aku yang mau juga. Jadi aku udah konsul sama suami aku, kamu punya anak berapa? Kata dia mau 3. Oh ya udah, aku buru-buruin gitu loh. Jadi biar pekerjaan saya sebagai istri itu selesai. Abis itu udah kelar, udah 5 anak, ini aku udah potong. Ya waktunya aku jalan-jalan gitu loh, Iya, menikmati sama suami sama anak-anak gitu. Tapi kan jadi sekarang anak-anak kalau misalnya udah gede barengan, nanti udah kesananya udah tinggal ya udah. Yes. Anak-anak juga udah gede, nanti mami udah tinggal menikmati aja nggak sih kan? Iya, jadi sekarang tinggal aja anak-anak jalan-jalan. juga udah mandiri juga. Iya. Happy banget, jadi aku bersyukur banget. Nah, Mami, aku juga mau ada out of topic sih. Aku penasaran kan, Mami ini brandingnya sebagai Louis Scarlett. Tapi Mami kan namanya Lina asli Amelia. Lina Amelia. Kenapa nggak pakai nama Lina Amelia? Sebenarnya aku tuh nggak pernah kepikiran mau jadi content creator. Iya, aku nggak pernah mikir kayak aku tuh apalagi beauty ya, aku tuh nggak cantik. Aku tuh maksudnya aku juga Cantik loh, Mam. dulu aku tuh nggak bisa make up. Jadi kayak nggak mungkin lah aku bisa jadi beauty content creator atau jadi content creator. Jadi aku nggak pernah kepikiran. Jadi waktu itu aku bikin account Louis Scarlett karena ini buat anak aku. Aku bikin buat dia, momentasi dokumentasi dia dari kecil sampai dia gede. That's it, nggak ada yang lain. Nah tiba-tiba ini terus dia pecentang biru, terus orang-orang udah kenal aku dengan Mami Louis Scarlett. Ya udah dia jadi maminya Louis dan Scarlett. Itu aja sebenarnya. Oke. Karena aku nggak pernah kepikiran aku bisa di titik ini sih jujur. Iya. Karena dari awal memang nggak pernah kepikiran mau jadi content creator juga, Iya. gitu. Tapi kalau misalnya kita kilas balik nih, masa kecilnya Mami Louis itu seperti apa sih? Masa kecil aku itu dulu tinggal di rumah susun. Rumah susun aja itu dibeliin sama orang lain untuk keluarga mama aku. Dulu mama aku juga masak mie, yang mie nasi gitulah ya, pedagang-pedagang yang di rumah susun doang. Satu bungkus cuma 500 perak, 1000 perak. Dan waktu itu sebelum aku dari 5 tahun sebenarnya aku udah nganter-nganter makanan. Sampai aku beranjak SD, SMP, sebelum aku sekolah, pasti jam 3 pagi bantuin mama bikin kue. Terus udah gitu kuenya jam 5 pagi jualan di rumah susun. Jadi rumah susun tuh ada A sampai Z. Jadi gedungnya tuh banyak banget, ada puluhan di Tanah Pasir. Tanah Pasir tuh mana sih, Mam? Tanah Merah, Pluit, Oh, Pluit. yang sekarang udah jadi apartemen. Iya. Aku keliling. Jadi satu rumah susu tuh ada 4 lantai, 5 lantai, naik turun, keliling, nawarin kue. Itu masih sekolah? Itu pas dari 5 tahun udah kayak gitu, sampai Umur 5 tahun udah bantuin jualan? udah diajarin. Ya, karena sama sesuai itu. Iya. Kalau nggak jualan, hutang mama di mana-mana, ya gimana lunasinnya? Oh. Nggak bisa sekolah juga. Aku dulu sekolah aja sering disuruh keluar dari kelas. Jadi Kenapa? disetrap. Nggak berong sekolah. Ya ampun. Terus Iya. aku denger juga katanya Mami Louis dulu dibully juga di sekolah. Otomatis gak sih sebenarnya? Iya. Kayak kamu, kita nih masuk ke sekolah swasta. Waktu itu aku masuk ke sekolah swasta karena dibayarin. Karena mama aku kayak maksa kalau bisa sekolah swasta. Mikirnya kalau sekolah swasta, semoga pendidikannya bisa lebih baik bagus, dikit. iya. Itu pandangan mama aku dulu. Nah jadi kayak maksa banget sebenarnya. Dan pada kemampuannya nggak ada. Nah ya di sekolah swasta teman-teman bajunya rapi segala macam. Aku bajunya sumbangan. Jadi kayak bajunya tuh kumel, hitam, Iya. bau gitu kan. Sepatu aja bolong, ke muka gini ya kan. Tasnya juga bolong, rambut berantakan. Kebayangkan kalau 5 jam 3 bangun, 5 jualan kue pasti bau dong. Iya. Nah, ke sekolah juga naik motor papa yang udah rusak-rusak banget, yang ya pokoknya udah zaman dulu banget lah ibaratnya. Jadi otomatis pasti ada yang namanya bullying. Jadi aku terima sih. Ya dibullying,
ya dilempar-lempar penghapus, ditarik bangkunya jatuh, ya kayak gitu sih sebenarnya. Itu sampai kapan, Mam? Itu aku dari SD sampai SMA. SMA masih seperti itu? Mm-mm. Ya ampun. But it's okay. Tapi, I'm so sorry for you. Tapi aku waktu itu sih memang jujur, waktu itu aku sedih gitu kayak, Iya. kenapa sih hidup aku beda sama keluarga orang lain? Coba kalau waktu itu aku sekolah di negeri, mungkin nggak bakal separah itu mungkin ya. Iya, Tapi iya. I don't know juga, karena di sekolah swasta itu anak-anaknya sangat berkecukupan, Iya. jadi mungkin tingkatnya beda banget, tingkat Gapnya, ekonomi ya. gapnya terlalu Heeh. tinggi gitu. Itu aja sih aku sempat sedih dan sempat nyalain mama aku juga sama papa aku, jadi kayak anak cukup durhaka. Ya jadi kayak nggak mau mengerti keadaan. Cuma sampai akhirnya aku belajar agama, terus mengetahui sebab akibat. Jadi aku kayak lebih kayak terima.